Halo semua, kembali lagi di seri sharing santai, di mana pada sesi kali ini saya tertarik untuk memberikan sedikit ulasan atau penjelasan mengenai apa yang terjadi terhadap duo saham farmasi kita, yaitu KF dan INAF ya, yang sama-sama kita ketahui pada 2 hari ini kenaikannya cukup spektakuler nih. Cukup banyak yang membicarakan kedua saham ini ya. Kemarin sempat naik lumayan, sekarang juga bahkan hari ini naiknya luar biasa ya, di atas 25% kalau saya tidak salah ya, baik KF maupun INAF. Nah, sebenarnya apa sih pemicunya? Ya mungkin bagi yang belum tahu, di sini saya fungsinya untuk menjelaskan ya. Jadi saya mencoba memberikan informasi, menggali dan mencoba memberikan penjelasan kepada teman-teman semua agar pengetahuannya atau knowledge-nya lebih bertambah lagi ya terhadap trigger yang terjadi pada saham KF dan juga INAF. Ya, tentu pada sesi akhir akan saya lengkapi juga dengan view analisa teknikal berdasarkan pergerakan harga sahamnya pada hari ini ya, yaitu pada tanggal 21 Juli. Oke, baik, jadi pertama-tama kita perlu sedikit melakukan eksplorasi teman-teman ya. Jadi kita coba gali beberapa informasi agar kita bisa mendapatkan benang merahnya lebih jelas lagi ya. Jadi informasi pertama yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa RI produksi 100 juta vaksin corona per tahun 2021 ya. Ingat, kalau baca news jangan hanya dari headline-nya saja, tapi coba explore ke kata-katanya ya, seperti itu, ke isinya, isi beritanya Bapak Ibu ya. Oke, memang benar, jadi Bio Farma ditunjuk untuk memproduksi 100 juta vaksin corona per tahun ya Bapak Ibu ya. Dimana hal ini dikatakan 100 juta karena memang Bio Farma memiliki kapasitas untuk memproduksi sebesar 100 juta vaksin atau 100 juta dosis itu per tahun. Oke. Di sini sudah diaminkan oleh Bio Farma bahwa mereka memang mendapatkan tugas itu ya, dan mereka juga memiliki rencana untuk melakukan ekspansi sehingga produksinya bisa mencapai 250 juta dosis per tahun. Tentu saja kita harus punya nalar berpikir bahwa ini ekspansinya kan pasti tidak bisa cepat ya Bapak Ibu ya. Jadi 250 juta itu pasti tidak akan terjadi di tahun 2021. Ya, itu yang mesti Bapak Ibu camkan di situ ya. Terus yang berikutnya adalah di awal, nah ini catatannya Bapak Ibu ya, di awal sini ya. Jadi di bagian awal di sini perlu diperhatikan ya. Nah, di awal pada saat uji klinis selesai ya di kuartal 1 2020 di sini kalau saya baca ya, itu produksinya hanya sekitar 40 juta dosis Bapak Ibu per tahun. Ya, jadi bukan 100 juta dosis per tahun, tapi hanya 40 juta dosis saja. Ya, ini masuk akal sih, di tahap awal harusnya produksinya belum bisa maksimal. Ya. Nah, di sini juga ada diceritakan beberapa fase uji klinis ya. Jadi diperkirakan bahwa nanti ini vaksinnya bisa lebih dari 1 kali ya. Nanti ada satu link berita lagi yang akan saya jelaskan. Oke, intinya adalah produksinya akan dilakukan targetnya di kuartal 1 2021 ya. Dengan produksi awal sebesar 40 juta dosis per tahun ya. Jadi bisa kita asumsikan 40 juta dosis per tahun itu di awal, nanti mungkin di 2022 itu di awalnya baru 100 juta gitu ya. Nanti di 2023 mungkin baru 250 juta dosis. Oke, itu poin pertama. Nah, poin kedua yang ingin saya sampaikan adalah mengenai harganya Bapak Ibu ya. Jadi ternyata harganya ini cukup mahal obatnya nih ya. Vaksinnya cukup mahal. Ya, dari berita CNBC yang kedua adalah diinformasikan bahwa harga jual vaksin ini diperkirakan 146.000. Oke, lagi-lagi jangan hanya baca headline-nya, tapi coba baca isinya lebih detail lagi, seperti itu ya. Jadi yang pertama adalah harga jualnya itu diperkirakan antara 5 sampai 10 USD ya, dengan rentang harga di 73.000 sampai 146.000 rupiah ya, dengan asumsi kurs 14.600 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian diperkirakan tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa satu orang itu kemungkinan besar akan divaksin 2 kali ya. 2 kali itu minimal. Bisa juga 3 kali Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat dulu lebih lanjut seperti apa. Tapi asumsi pertama ini adalah 2 kali dulu, seperti itu. Oke, jadi pertama gitu dulu ya. Nah, jadi ini adalah informasi berikutnya yang ingin saya sampaikan seperti itu ya. Jadi harga jualnya ini juga menarik nih, ya. Harga jualnya menarik dengan kapasitas produksi yang ditinggikan seperti itu. Tentu ini menjadi sebuah trigger revenue Bapak Ibu ya. Kenapa seperti itu? Ya, karena kita lihat ya. Jadi di sini berita yang 3 itu Kimia Farma dan Indo Farma ditunjuk untuk distribusikan vaksin tersebut. Oke, jadi sebenarnya poinnya ada yang di ketiga ini Bapak Ibu ya. Jadi Bio Farma sebagai induk ya, mereka hanya produksi ya. Tapi kenapa Kimia Farma dan Indo Farma bisa naik dengan sangat luar biasa? Ya, hal ini dikarenakan kedua emiten BUMN ini ditunjuk untuk mendistribusikan vaksin tersebut ya.
Otomatis sebagai distributor tentu mereka memiliki margin keuntungan Bapak Ibu. Nah, sekiranya berapa sih? Oke. Nah, begini secara teorinya Bapak Ibu ya. Jadi simpelnya gini. Mereka ditunjuk ya. Jadi saya punya asumsi saja, kita pakai asumsi saja mereka bagi dua gitu ya. Jadi dari 40 juta itu mereka bagi dua seperti itu ya. Dari 100 juta dosis itu mereka bagi dua. Dari 250 juta itu mereka bagi dua seperti itu ya. Tinggal kita kali marginnya. Nah, contoh di sini adalah KF misalkan ya. Di 2019 dia mengantongi penjualan sebesar 9,4 triliun atau naik 11% dari yang sebelumnya 8,46 triliun ya. Jadi ini kondisi normal nih sebelum vaksin ya. Kalau menurut saya pribadi Bapak Ibu ya, kalau saya sebagai investor tentu saya akan hitung-hitung ya. Jadi kita harus hitung-hitung sekiranya buyers kenapa entry saham ini ya. Kita Bapak Ibu tidak usah terlalu pikirkan yang namanya bandar, yang namanya market maker ya. Kita berpikir positif dulu aja ya, terserah sih kalau ada yang mau ngangkat itu usaha mereka. Tapi saya berpikir dari sisi seorang investor ya, dari sisi seorang yang mau menanamkan uangnya gitu di sebuah perusahaan farmasi ya, mengambil kesempatan di saat seperti ini gitu ya, menginvestasikan seperti yang tadi di banyak negara juga, di Amerika juga seperti itu nih, sedang heboh-hebohnya vaksin seperti itu. Nah, saya sudah membuat sebuah hitung-hitungan kesimpulannya ya. Nanti saya bisa jelaskan di bawah. Oke, jadi pertama ya, saya simpulkan yang pertama adalah Bio Farma selaku holding BUMN ditunjuk memproduksi vaksin. Ya, jadi ini sudah confirm dengan kesiapan 100 juta dosis per tahun. Dan rencana ekspansi adalah ke 250 juta dosis per tahun. Oke. Jadi ini merupakan trigger awal yang menurut saya sangat sangat positif terhadap revenue KF dan INAF di masa yang akan datang. Oke. Rencana produksi di awal adalah sebesar 40 juta dosis per tahun ya. Dan dimulai pada kuartal 1 2021. Oke. Nah, harga jual nomor 3 ya. Harga jual itu diperkirakan antara 5 sampai 10 USD ya. Dengan asumsi kurs 14.600 maka diperkirakan harganya sekitar 73.000 sampai 146.000. Ya, kita ambil jalan tengahnya saja lah ya. Dalam praktek ini, dalam coba simulasi ini kita hitung 100.000 aja. 100.000 per dosis seperti itu ya. Nah, diperkirakan satu orang nomor 4 ya, diperkirakan satu orang membutuhkan konsumsi vaksin sebanyak 2 dosis. Ya, jadi artinya spendingnya satu orang individu ya, itu sebesar 200.000 rupiah ya, gitu seperti itu ya. Bisa dibayangkan ini hampir seluruh Indonesia harus di cover seperti itu ya. Nah, yang nomor 5, kalau saya coba hitung-hitung, kalau coba kita simulasikan, seberapa sih besar pendapatan yang akan diterima oleh Kimia Farma dan Indofarma seperti itu ya, itu ternyata sangat-sangat besar Bapak Ibu ya. Jadi anggap masing-masing 20 juta dulu nih dosisnya di 2021 ya. Jadi kalau dikali 100.000 kita dapat itu hasilnya sebesar 2 triliun. Ya, anggap margin yang didapatkan oleh KF Indofarma sebagai seorang distributor itu 30% gitu ya. Mereka bisa peroleh 600 miliar. Ya, jadi mereka bisa peroleh 600 miliar di 2021. Ya. Di 2022 seperti apa? Ya, seperti yang saya jelaskan dari depan, ini sudah produksinya sudah 100 juta dosis per tahun ya, kemungkinan besar ya. Jadi kita hitung-hitung lagi nih, dari 50 juta dikali 5 triliun, ya dari 100.000 per dosis, dikali 30% dapat 1,5 triliun. Oke, di 2023 nih, kalau ekspansinya benar-benar berjalan gitu ya, itu 125 juta dosis per tahun, itu dibagi 2 lagi, masing-masing mendapatkan 12,5 ya, berarti masing-masing dapat 12,5 triliun, dikali 30% marginnya. Oke, jadi mereka bisa peroleh 3,75 triliun Bapak Ibu ya. Nah, coba dibayangkan. Jadi jika ada perusahaan, ini kalau saya total ini kurang lebih 6 triliun ya, 6 triliun seperti itu ya. Nah, jika ada perusahaan yang revenue-nya berpotensi bertumbuh 2 kali lipat dalam waktu 3 tahun saja Bapak Ibu ya. Ya, kenapa bisa 2 kali lipat? Jadi tadi kan saya sebutkan di depan nih KF sekitar 9,14 triliun ya. Ya. Jadi setiap tahun bisa naik 1,5 triliun tuh revenue KF dari produk-produk mereka di luar dari vaksin seperti itu ya. Dan tambah dengan ini, ya berarti saya bisa asumsikan 3 tahun lagi di 2023 revenue mereka ini kedua kali lipat Bapak Ibu. Nah, bagi saya seorang investor yang memang punya modal yang cukup ya, mau menanamkan investasi di sebuah perusahaan farmasi contohnya yang sudah jelas distribusi manufacturing dan sebagainya, itu jelas-jelas sangat menarik Bapak Ibu. Revenue-nya meningkat 2 kali lipat. Jadi secara asumsi labanya naik 2 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Ya. Padahal kalau bisnis biasa tuh mungkin butuh waktu balik modalnya bisa 5 tahun gitu. Ya, bahkan bisa ada yang 10 tahun. Ini 3 tapi dalam waktu 3 kali lipat ini naiknya 2 kali. Dalam waktu 3 tahun revenue-nya labanya diperkirakan naik
2 kali lipat. Ya, makanya ini menurut saya merupakan trigger fundamental yang sangat positif terhadap KF dan INAF. Ya, jadi ya kita tidak usah terlalu peduli lah sama yang namanya bandar apapun yang mau naikin harga sahamnya. Ya, itu is okay lah. Itu memang ada mungkin ada sebagian pelaku yang jadi seperti itu. Tapi saya lebih memandang dari sisi positifnya dulu nih, dari sisi aspek fundamentalnya. Apa sih yang men-trigger saham ini mengalami kenaikan? Ya, dengan kita mengetahui trigger fundamental ini ya, Bapak Ibu bisa lebih yakin kan entry-nya saham KF sama INAF ya. Mau investasi maupun mau melakukan trading bisa lebih yakin karena ada aspek trigger fundamentalnya yang lebih jelas yang bisa kita perkirakan seperti itu ya. Nah, saya rasa ini cukup seperti ini ya sharingnya ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu ketika mendapatkan sebuah news itu bisa lebih intens untuk membacanya. Jadi dibaca benar-benar isi beritanya, jangan hanya headline. Kemudian cari juga berbagai sumber ya, jadi cari relasinya. Kemudian dibuat summary-nya aja seperti ini nih, nggak usah ribet-ribet. Summary-nya kayak gini aja, 1, 2, 3, 4, 5 poin ya kira-kira. Nah, untuk membuat kita merasa benar-benar oke, ini kalau misalkan saya mau trading pun ini oke nih, firm. Ya, jadi cukup jelas informasi fundamentalnya gitu ya, masuk di akal ya. Nah, ini kita like untuk entry seperti itu. Oke, baik, mungkin yang juga ditunggu-tunggu adalah mengenai analisa teknikalnya ya. Yuk kita lihat seperti apa. Oke, saham pertama yang akan saya bahas adalah KF ya untuk analisa teknikalnya. Saya cuma bisa bilang satu kata sih Bapak Ibu ya, ini sangat-sangat cantik sekali teknikalnya. Jadi MACD-nya naik dengan kuat ya, range melebar. Kemudian dari sisi candlestick-nya jelas-jelas KF baru saja break the line ya, break area kotak biru yang saya buat seperti ini sebagai area resist. Ini break dengan volume yang sangat kuat sekali ya, yang artinya saham ini sedang mengalami akumulasi. Ya, kenapa kok dikatakan mengalami akumulasi kalau volumenya kuat? Ya, simple logiknya begini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada offer ya, kemudian offer itu dimakan atau dibeli oleh buyer ya, jadi terus menerus dibeli. Ada yang jual dibeli, ada yang jual dan dibeli, ada yang jual dibeli. Akhirnya apa? Harganya terus matching dan terus naik Bapak Ibu. Ya, terus naik. Ya, ketika harganya naik, hal ini memancing sebagian pelaku pasar yang memiliki saham KF untuk kembali menjual kan. Ya, kita nggak tahu niatnya apa ya. Tapi mungkin ada yang menjual, dimakan lagi, dibeli lagi ya. Jadi terus memancing tuh, mereka terus pasang lagi lotnya, semakin lama semakin besar karena tiap kali dijual itu lotnya dihabisin seperti itu ya teorinya ya. Ya akibatnya ya sahamnya terus naik, volumenya semakin lama semakin ramai gitu ya, karena yang beli juga merasa kok sahamnya naik terus gitu ya. Jadi mereka yang beli juga merasa terpancing untuk beli. Nah, seperti mungkin teman-teman semua gitu ya. Nah, merasa untuk memasang beli ya beli lagi. Ya, yang jual juga sama seperti itu. Jadi mereka juga melakukan penjualan, dipasang lagi offernya, atau dimakan lagi offernya seperti itu ya. Jadi volume ini menunjukkan berapa besarnya tingkat volume transaksi yang terjadi. Jadi kalau dalam keadaan normal mungkin ya contoh ya hanya 1000 lot gitu rata-rata, tapi ketika terjadi intensi daripada buyers ya, ada orang yang mau beli banyak barangnya, itu menyebabkan intensi ini menyebabkan pelaku yang lain, buyer maupun seller itu menjadi terpengaruh gitu Bapak Ibu ya. Jadi ketika dimakan offernya, seller juga lakukan lagi, ada yang mau nih barang saya nih, ya udah saya jual deh. Ya kita nggak tahu niatnya ya, mungkin dia lagi butuh uang atau apa, kita juga nggak tahu ya. Pasti dia mau lepas, dia mau profit taking, mungkin sudah dibeli di bawah, ya sudah akhirnya terus dibeli terus ya, memancing lagi seller untuk menjual barangnya, memancing lagi buyer baru untuk terus membeli juga karena melihat sahamnya sudah naik, ini panik, merasa nggak tahan kalau nggak beli seperti itu ya. Nah, inilah yang ditangkap dari indikator volume. Jadi volume ini menggambarkan intensi daripada buyer. Jadi kalau saham itu naik dengan volume tinggi, itu menunjukkan intensi buyernya itu meningkat ya. Jadi mulai ramai gitu Bapak Ibu ya. Jadi orang mulai tertarik, mulai semakin fill in terhadap saham ini seperti itu. Yang tadinya dari biasa-biasa saja jadi ramai lotnya karena beli dan jualnya jadi ramai seperti itu ya. Nah, itu adalah indikasi positifnya. Oke, sekarang pertanyaannya KF mau kemana? Oke, kembali lagi saya melihat dari sisi view technical ya Bapak Ibu ya saat ini ya. Karena kalau untuk fundamental tadi kan masih butuh waktu ya untuk realisasinya. Oke, dari sisi indikator technical sendiri, simpel saja sih, kita di sini ada pantulan ya. Jadi kita bisa jadikan sebagai area resist Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Jadi satu lagi nih teori technical nih ya. Jadi kalau sebuah saham itu kalau sebelumnya setelah berhasil keluar dari sebuah resist ya, dan dia terus naik dengan kuat, maka ada potensi KF untuk mengalami profit taking Bapak Ibu ya. Ini saya harus ngomong apa adanya nih kalau secara teknikal seperti itu ya. Bisa saja sih dia naik lagi
bisa saja ya, kalau dia naik lagi, menurut saya dia akan ke sini sih kira-kira. Ya, seperti itu. Ya, tapi kalaupun dia terjadi profit taking di sini, ya profit takingnya tenang saja, itu bukan profit taking yang berubah arah menurut saya. Karena dengan kenaikan volume yang luar biasa seperti ini, buyer sudah beli banyak, saya rasa sih nggak mungkin dilepas juga sekaligus Bapak Ibu ya. Kalau memang tadi ternyata benar fakta fundamental yang saya utarakan tadi itu memang benar-benar seperti itu berjalan ke depannya ya. Mereka pasti sudah memperjuangkan matang, mereka sudah beli banyak barangnya yang nggak mungkin dilepas seketika juga gitu. Jadi ya kemungkinan besar hanya akan mengalami koreksi sehat saja. Jadi saya cuma bisa katakan bagi yang sudah beli di sini nih, yang sudah beli di 1270 ya selamat ya. Itu harga yang bagus ya, silakan hold saja Bapak Ibu ya. Hold saja. Tunggu sampai harganya bertahan, terkoreksi, kemudian membentuk lagi namanya new low ya, high low seperti itu. Nah, jadi ya gitu. Di kemungkinan besar dia akan bergerak koreksi ya. Jadi mungkin untuk ini dia akan terkoreksi. Ada dua skenario ya. Pertama skenario adalah dia mengalami koreksi dulu nih ke bawah, kemudian bisa bertahan, saya perkirakan, nah naik lagi ke atas, mengalami konsolidasi, baru kemudian breakout lagi, seperti itu ya. Jadi view saya saat ini positif untuk KF, dengan potensi profit taking terjadi pada beberapa hari ke depan, seperti itu ya pada minggu ini, kemudian dia potensi lagi untuk naik. Ya, namun bagi yang ingin entry seperti apa? Ya, sangat-sangat tidak saya sarankan sih. Saya pribadi pun sudah melihat saham ini naik 2 hari gitu ya. Tapi saya juga tetap belum niat untuk entry Bapak Ibu, karena yang paling penting namanya trading adalah kita harus manage resiko ya. Lebih baik kita tertinggal daripada kita harus menerima resiko yang besar ya. Toh kita masih ada saham-saham lain kok ya. Saham-saham lain yang tetap naik seperti itu ya. Nah, itu yang perlu kita fokus. Nanti kalau memang KF mengalami konsolidasi, nah di situ baru kita bisa analisa lebih lanjut, menarik apa tidak untuk di entry. Oke, jadi untuk yang baru mau masuk, saya tidak menyarankan entry karena risknya sangat besar. Bagi yang sudah punya khususnya di harga 1.300 ke bawah ini, silahkan hold saja. Oke. Saham kedua yang akan kita bahas tentu saja adalah saham Inaf. Ya, ini tidak jauh ya, sama saja. Ya, secara teknikal sangat bagus, sama CD-nya bergerak naik dengan dengan kuat ya. Kemudian di sini terlihat, saya melihat di sini ya sama volumenya juga meningkat drastis ya Bapak Ibu ya, sangat-sangat tinggi sekali. Menunjukkan adanya akumulasi yang terjadi pada saham Inaf. Oke, sekarang Inaf mau bergerak kemana nih? Ya. Ini terus terang posisi Inaf ini sangat baik Bapak Ibu ya, karena sudah berada di atas garis EMA 200-nya nih. Ya, jadi seolah-olah seperti tidak ada halangan apapun gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin ada daerah sini Bapak Ibu ya, di sini bisa menjadi sedikit area resistnya dia ya, karena di sini terlihat secara historis ini mengalami sedikit perberhentian ya, jadi dia mengalami sedikit sideways di situ ya. Nah, di sini bisa menjadi sebuah area resist menurut saya bagi Inaf ya. Jadi Inaf diperkirakan kalau menurut saya akan naik lagi besok ya Bapak Ibu ya, beda dengan KF karena saya tidak melihat adanya area resist di daerah sini ya. Jadi dia kemungkinan besar akan naik lagi menyentuh ini. Nah, pas menyentuh ini baru nanti akan ada profit taking kalau menurut saya. Namun sekali lagi itu hanya profit taking Bapak Ibu ya. Jadi bagi yang sudah punya di sini ya saya rasa hold saja di bawah 1100 ya. Saat ini posisi Anda sangat baik. Tapi bagi yang ingin entry jangan dulu ya. Sama seperti KF, resikonya terlalu besar ya. Nah, kalau misalkan nanti dia bisa bertahan nih konsolidasi dekat sini, kira-kira mau kemana sih? Ya, kalau dilihat di sini ya ada area di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Jadi kita bisa perkirakan ini akan menjadi area target price yang menengahnya sih kalau untuk Inaf ya. Di sini juga bisa jadi area resistance ya. Ya, di sini juga bisa. Nah, jadi mungkin dia akan sedikit berpacu dulu di sini ya. Dia akan naik lagi di sini, dia akan terkoreksi sedikit lagi, begitu lagi mengalami pola yang sama. Kemudian baru dia breakout lagi ya. Dengan catatan tentunya ya. Sekali lagi ini kita hanya melakukan analisa teknikal. Ya, dengan adanya grab informasi fundamental yang tadi saya sampaikan, supposed to be kalau itu menjadi kenyataan, prosesnya lancar, ya saya melihat memang ini sangat positif sih untuk Inaf sama KF seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Silahkan komen, mungkin bagi beberapa hal ada yang kelewat saya sampaikan, bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua yang menonton video ini. Silahkan like, share, dan dukung channel ini ya, agar terus bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Ataupun Bapak Ibu bisa juga join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana di channel tersebut saya memberikan berbagai macam ulasan update teknikal serta rekomendasi dengan mengkombinasikan analisa fundamental emiten. Oke, link join channelnya ada di deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Thanks for watching.